الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب الخلائق والبشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الفضل والقدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ويا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, tepatnya pada hari ke-18 bulan suci Ramadan, dalam suasana penuh keberkahan seperti saat sekarang ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya orang-orang yang bertakwalah yang berhak mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah, ketika membicarakan tentang Lailatul Qadar, dalam bukunya Renungan Tasawuf, almarhum Buya Hamka menulis sebuah kisah perjalanan religius seorang ulama asal tanah Minang Bukit Tinggi bernama Syekh Jamil Jambek. Buya Hamka mengisahkan bahwa sebelum menjadi seorang alim, Syekh Jamil Jambek ini dikenal sebagai preman atau parewa dalam bahasa Minang. Berbagai kemaksiatan telah dilakukannya. Suatu malam di bulan Ramadan, Syekh Jamil Jambek ini iseng ingin mencari kesenangan dan mengganggu perempuan. Tanpa diduganya, ia melihat segerombolan orang-orang sedang mengejar pencuri karena takut dituduh sebagai maling. Lalu Syekh Jamil Jambek segera bersembunyi di dalam kolam di sebuah masjid. Hanya kepalanya yang menyembul di permukaan air supaya ia bisa bernafas. Ia tetap bersembunyi sampai rombongan yang mengejar maling tersebut menjauh darinya. Bahkan ia tak meringis menahan rasa sakit ketika salah seorang anggota gerombolan tanpa sengaja membuang kayu ke arah kolam dan mengenai kepalanya. Lalu ketika azan subuh berkumandang, sebelum orang-orang berangkat ke masjid, Syekh Jamil Jambek ini bergegas keluar dari kolam menahan rasa sakit akibat lemparan kayu tadi. Namun ada yang berubah dalam dirinya. Azan subuh kali ini ternyata membuatnya sadar akan perbuatannya masa lalu. Telah beratus bahkan beribu-ribu kali ia mendengar suara azan, namun semua berlalu begitu saja. Tetapi azan subuh kali ini mampu mengetuk hatinya untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak peristiwa itulah ia bertekad mengubah dirinya, dan pada siang harinya ia menemui ayahnya dan memohon supaya dikirim belajar agama Islam ke Masjidil Haram. Ayahnya merasa heran bercampur haru, berharap perubahan sikap anaknya tersebut. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk mengirimkan Syekh Jamil Jambek ini ke tanah suci. Bahkan ayah Syekh Jamil Jambek sendirilah yang mengantarkannya. Sepulang dari tanah suci, Syekh Jamil Jambek pun tampil menjadi salah seorang ulama baru Islam di Minangkabau dan di Indonesia pada umumnya. Dan beliau sempat berburu kepada Syekh Ahmad Khadim Minangkabau di Makkah Al-Mukarramah. Inilah makna Lailatul Qadar dalam pandangan Buya Hamka. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang mampu mengubah 180 derajat kehidupan seseorang dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin dan hadirin yang dirahmati Allah. Lalu apa itu Lailatul Qadar? Allah menjelaskan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan Jibril alaihissalam pun turun ke bumi dengan izin Tuhan mereka min kulli amr untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraan, keselamatan, ketenangan hingga terbit fajar. Ma'asyiral muslimin dan makhluk yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata, yaitu Lailah dan Al-Qadar. Lailah berarti malam, sedangkan Qadar menurut Quraisy dalam bukunya Wawasan Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama, Al-Qadar berarti penetapan atau pengaturan. Lailatul Qadar difahami sebagai malam penetapan Allah Subhanahu wa taala bagi perjalanan hidup manusia. Makna yang kedua dari Al-Qadar adalah kemuliaan. Malam Al-Qadar adalah malam yang paling mulia karena Allah memilihnya sebagai malam turunnya Al-Quran serta menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Makna yang ketiga dari kata Al-Qadar adalah bermakna sempit atau singkat. Malam tersebut adalah malam yang sempit karena banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Bisa juga karena malam tersebut sangat sempit waktunya dan berlangsung sangat singkat. Ma'asyiral muslimin dan makhluk yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar itu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira jika dikonversi menjadi tahun kurang lebih 83 tahun. Dan nilai ibadah yang dikerjakan pada malam tersebut lebih baik dari nilai ibadah selama 83 tahun. Padahal umur manusia jarang yang mencapai angka tersebut. Paling banter juga 60 tahunan. Selebihnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan, "A'mal ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku itu antara kisaran 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum mayyazudari, dan hanya sedikit yang melampaui usia itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Sejak dibalik hingga umur kita yang sekarang ini, mau tidak mau harus kita sadari dan akui bahwa sudah banyak dosa yang telah kita lakukan. Umpamanya umur kita 60 tahun, itulah kita berbuat dosa selama 40 tahun. Sisanya 20 tahun kita gunakan untuk bertobat. Sedangkan menurut rumus dan matematis hal ini belumlah impas. Lalu pertanyaannya, apakah harus ada dosa yang tersisa? Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah menyediakan fasilitas khusus di mana Allah seolah-olah berkata kepada hambanya, "Hai manusia, kalian jangan khawatir dan jangan putus asa. Betapapun banyaknya dosa yang kau perbuat, meski begitu singkat usia yang kau miliki, ini aku sediakan satu malam yang apabila kamu beribadah di dalamnya, nilainya lebih baik dari 1000 bulan." Ma'asyiral muslimin dan makhluk yang dirahmati Allah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita dapat mengenali Lailatul Qadar tersebut? Banyak ulama yang memberikan isyarat-isyarat tertentu untuk mengenali Lailatul Qadar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga memberikan isyarat untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Melalui hadisnya Rasulullah berucap, "Ta'arru Lailatul Qadar fil fitri min al-'ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis lain juga menyebutkan secara spesifik dan rinci untuk mencarinya di malam ke-27. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana mutaharriha," barang siapa yang berkehendak mencari Lailatul Qadar, falyataharraha fi lailati 27, maka carilah
di malam ke-27 dari bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin dan maklumat yang dirahmati Allah, para ulama kemudian berusaha meneliti pengalaman mereka dan mendokumentasikan serta menuliskannya ke dalam beberapa literatur dan kitab untuk menentukan ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Menurut keterangan dalam kitab Fathul Qarib, Hasyiah Al-Bajuri dan Fathul Mu'in beserta I'anatul Talibin, menurut Imam Al-Ghazali juga disebutkan dan ulama lain juga menyebutkannya sebagaimana dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2 halaman 257 bahwa cara untuk mengenali Lailatul Qadar bisa dilihat dari hari pertama di bulan Ramadan. Qala Al-Ghazali wa ghairuhu innaha ta'lamu fihi bil yawmil awwal min syahr. Lailatul Qadar bisa ditandai kenali sejak hari pertama bulan suci Ramadan. Fa in kana awwaluhu yawmal ahad aw yawmil arbi'a fa hiya lailatul 29. Jika Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka bisa jadi Lailatul Qadar berada pada malam yang ke-29. Aw yawmil isnain fa hiya lailatul 21. Jika Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka bisa jadi Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Al-Yawmi Selasa awal Jum'ah Fahiyah Lailatul 27. Jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka boleh jadi Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Awal Khamis Fahiyah Lailatul 25. Jika Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar bisa jadi jatuh pada 25 Ramadan. Awi yaumi sabti fa hiya lailatul 23. Jika Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka kemungkinan bisa jadi Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-23. Ma'asyiral muslimin dan maklumat yang dirahmati Allah. Namun demikian, tidak ada yang tahu persis kapan terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Hikmahnya apa? Adalah agar kita senantiasa menjaga kualitas ibadah puasa kita dan ibadah lainnya sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Ibarat beli lotre, kalau beli lotre satu persatu kecil kemungkinan untuk dapat hadiahnya, tapi kalau kita borong lotrenya, insya Allah besar kemungkinan kita akan dapat hadiah atau bonusnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita untuk kita perdomani dan laksanakan dalam suasana Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.